Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngawal Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya akun Twitter @penjahatklausa. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Proyek Bekas Makam Keramat. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan jangan lupa follow akun Twitter penulis. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Wah wah wah, asik banget ngobrolnya. Enggak pada kerja ya? Lanjut sana, kataku saat itu kepada para pekerja ketika dipercaya menjadi mandor proyek pembangunan perumahan di kota Semarang. Awalnya aku bekerja sebagai staf kantor di perusahaan itu. Iya, perusahaan kontraktor. Berbagai berkas laporan kantor aku terima, baik yang full maupun yang gagal tender. Background pendidikan memang sesuai pada perusahaan tempat aku bekerja. Namun, job desk-nya bertolak belakang. Lulusan konstruksi bangunan, bekerja sebagai staf kantor. Aku sangat senang diberi kepercayaan untuk memegang tanggung jawab perusahaan yang diberikan kepadaku kala itu. Kulihat pekerjanya terlalu banyak bersantai. Aku memutuskan untuk mengambil sikap tegas. Bukan apa-apa, proyek yang sudah memakan waktu lama dan sesuai rancangan seharusnya sudah 30% berjalan. Tapi ini masih dalam tahap pengurukan ditambah beberapa pekerja mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Baru saja aku teguk kopi yang kupesan di kedai sebelah proyek. Ada satu pekerja yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas juga. Bagaimana dengan reputasiku dan pelaporanku kepada perusahaan nantinya? Aku takut catatanku sebagai mandor proyek beberapa hari ini menjadi buruk. Tak sempat menanyakan alasan pekerja untuk mengundurkan diri, ia sudah beranjak pergi. Ah, tak apalah, nanti cari lagi, kataku. Waktu beranjak dan malam pun tiba. Aku dan para pekerja kembali ke mes yang tidak jauh dibangun di lokasi proyek. Karena kebetulan lokasi proyek di dataran tinggi. Aku mencoba untuk melepas penat dengan menikmati udara malam yang dingin dan terasa segar. Tak pernah lupa, nafas 9 cm merek Garpi terselip pada jariku. Sesekali, ku ajak ngobrol penjual kopi untuk memecah sunyi. Suatu keindahan malam dengan seruputan segelas kopi dan pemandangan city light sejenak menenangkan pikiran yang terus tawuran dengan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa para pekerja mengundurkan diri tanpa kejelasan? Kenapa sebenarnya mereka? Apa yang sedang terjadi? Dengan mengimajinasikan desain perumahan yang kubawa, nampaknya akan menjadi perumahan yang elit dan mewah nantinya. Setelah dirasa cukup tenang dan memang waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, aku pun kembali pulang menuju mes. Sesampainya di mes, tiba-tiba, "Permisi," terdengar suara dari luar mes. "Siapa ya kok malam-malam begini?" tanyaku. Aku mencoba mengintip dari balik jendela kaca dan terlihat di depan ada seorang kakek berdiri di depan pintu sambil batuk-batuk. Aku pun pergi ke kamarku, hendak mengambil kunci mes dan saat ku buka pintu mesnya, loh, kemana kakek tadi ya?
Aku pun melakukan pengecekan setiap sudut mes hingga depan teras dan tidak ada siapa-siapa. Sangat aneh bukan? Kakek yang tadi terlihat dari balik jendela menghilang seketika. Tak ingin ambil pusing, aku pun kembali masuk mes dan mengunci pintu kembali. Tiba-tiba, tok tok tok. Uh, uh. Permisi. Hah? Suara itu terdengar kembali. Aku pun mencoba untuk memberanikan diri membuka pintu itu lagi, dan sosok kakek itu tidak ada di depan pintu. Perasaan mulai kalut, dan bulu kuduk tiba-tiba merinding seketika. Aku masuk ke kamar yang khusus disediakan untukku. Saat memasuki kamarku, betapa terkejutnya aku. Di ranjang terbaring seorang kakek dengan pakaian pangsi warna hitam. Aku tak bisa melihat wajahnya karena tertutup bantal. Ih, ih, itu kan kakek yang di depan tadi. Gumamku dalam hati dengan panik. Kakek itu beranjak berdiri dari ranjang tempat aku tidur dan mencoba menghampiriku. Dan sesuatu terlihat aneh dengan cara berjalannya yang mengambang tak menapak tanah. Dengan tubuhku yang kaku, aku bisa melihat dengan jelas wajah si kakek itu, dan di wajahnya hancur penuh darah. Kepalanya pecah seperti korban yang meninggal tertimpa benda berat, serta leher yang hampir terputus. Aku pun teriak sekencang-kencangnya. Namun, anehnya, tak ada satupun pekerja yang terbangun. Aku panik dan seketika berlari menuju mobil yang kuparkirkan di depan mes. Entah kemana saat itu aku tuju. Aku tidak peduli. Kupancal gas sekencang-kencangnya. Namun, laju mobil seketika kuhentikan ketika di depan ada segerombolan orang-orang, kira-kira berjumlah 8 orang, yang berjalan membelakangiku. Kira-kira berjarak 50 meter dari mobilku. Gerombolan itu pakaiannya hampir sama dengan yang dikenakan si kakek tadi. Aku membunyikan klakson dan pelan-pelan menjalankan mobilku kembali. Mereka seperti tidak memperdulikan mobil yang ada di belakangnya dan masih terus berjalan pelan. Karena aku masih panik dengan kejadian di mes tadi, aku membunyikan klakson kembali dan gerombolan itu terlihat menepi. Tapi di saat yang sama, aku melihat 2 orang wanita menari-nari dengan pakaian adat tradisional. Tak bisa aku melihat muka mereka karena berjalan dengan menunduk. Seakan memberi jalan untukku, mereka menepi di kanan dan kiri saat aku melewati mereka. Betapa terkejutnya aku ketika mereka menengok. Astaga! Aku seakan tak percaya dengan apa yang aku lihat saat itu. Segerombolan manusia tanpa muka dengan luka sayat di sekujur tubuhnya. Iya, muka mereka rata, namun penuh dengan darah. 6 lelaki membawa alat musik tradisional, dan 2 wanita berpakaian tradisional menari-nari seperti pertunjukan sintren. Aku pun panik seketika dan segera tancap gas kembali, entah dengan kecepatan berapa saat itu. Memang benar, dengan keadaan panik, skill dadakan pasti akan muncul. Lika-liku jalan pegunungan yang bergelombang terasa lurus seperti jalan tol Jepali. Hingga pada sebuah tikungan tajam, aku dikejutkan dengan sorot lampu pada arah berlawanan. Dan laju mobil kupelankan. Aku pun menabrak sesuatu yang aku pun tak mengetahui apa yang ada di depanku. Benturan kepala dengan setir kemudi yang cukup keras membuat luka berdarah di kepalaku. Dan karena tak sanggup lagi menahan sakit dan panik, aku pun pingsan dalam mobil. Entah apa yang terjadi padaku.
Keesokan harinya, aku ditemukan oleh warga sekitar dan anehnya mobilku tepat berada di tengah-tengah pemakaman dan menabrak pohon yang besar di tengah-tengah pemakaman itu. Bagaimana bisa mobil yang semalam ku kendarai dengan kencang-kencang tiba-tiba berada di tengah kuburan tanpa jejak roda sedikit pun, dan makam sekitar masih tertata dengan rapi. Setelah cukup tenang, aku pun menceritakan kejadian yang aku alami beberapa hari sebelumnya kepada warga sekitar. Dan benar saja, lahan proyek yang aku garap itu adalah pemakaman keramat yang paling ditakuti warga. Dulu, pernah ada perusahaan yang ingin mendirikan tempat wisata di area pemakaman itu dan ditentang warga sekitar karena ada salah satu makam yang sangat dikeramatkan. Dan untuk melakukan penggusuran itu harus izin dengan juru kunci yang bernama Mbah Romo. Sudah beberapa perusahaan ditolak oleh Mbah Romo, namun peristiwa naas menimpa Mbah Romo. Ia dibunuh oleh salah satu orang suruhan perusahaan yang ingin menguasai makam tersebut untuk dijadikan area perjudian dan prostitusi. Gangguan-gangguan pun muncul saat mulai pengerukan makam keramat itu. Bahkan beberapa pekerja pernah dikabarkan meninggal di lokasi pengerukan. Beberapa pekerja juga sering melihat penampakan-penampakan yang mengerikan. Akhirnya proyek tersebut tidak dilanjutkan. Mendengar penjelasan itu, aku jadi sangat yakin alasan para pekerja mengundurkan diri. Dan hari itu juga aku mengundurkan diri dari jabatan yang aku pegang dan lebih memilih menjadi staf biasa. Perusahaan tempat aku bekerja pun membatalkan pembangunan perumahannya dan memilih lokasi lain yang sekiranya aman untuk dibangun. Dan alhamdulillah lancar. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Gimana nih menurut kalian teman-teman kisahnya? Serem gak? Nah, bagi teman-teman yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like videonya dan klik juga tombol subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Terima kasih karena telah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.